Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan hari ini Mapel Prakarya, materinya adalah tahapan dan contoh pembuatan atau pengolahan. Dalam mengolah bahan pangan bergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Dalam mengolah bahan pangan, hal lain yang harus diperhatikan adalah merencanakan atau merancang proses pembuatannya agar memiliki nilai kemanfaatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi dan kebutuhan, serta tahapan atau proses pembuatan dalam mengolah bahan pangan agar dapat dihasilkan produk pengolahan yang sesuai dengan kegunaan, nyaman dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kehidupan manusia. Contoh olahan pangan menjadi bahan pokok dan khas daerah Indonesia. Yang pertama, pengolahan serelia. Yang kedua, pengolahan kacang-kacangan. Yang ketiga, pengolahan umbi. Yang pertama, pengolahan serelia. Contohnya beras. Dalam memasak nasi, bahan dan alat yang kita butuhkan, yang pertama ada beras tentunya ya, dan air, lalu ada baskom, centong, ada panci, ada dandang, dan bisa juga menggunakan rice cooker ya. Bisa menggunakan secara tradisional, bisa juga menggunakan modern seperti rice cooker. Lanjut, produk olahan pangan beras menjadi berbagai macam makanan pokok. Produk olahan beras biasanya diolah menjadi makanan nasi putih, baik itu dengan cara diaron lalu dikukus ataupun dimasak dengan rice cooker. Tentunya setiap hari kita makan nasi putih ya anak-anak, jadi kita semua tahu cara memasak nasi seperti apa. Namun, di beberapa daerah Indonesia, beras dibuat menjadi berbagai macam produk makanan pokok nasi yang berbeda. Olahan nasi seperti nasi uduk, makanan khas Betawi, nasi goreng, nasi kuning, khas Manado, dibungkus daun bokas, jenis daun lontar, dan lainnya. Proses pengolahan pangan yang kedua ya, maaf. Untuk yang pertama tadi beras, yang kedua jagung. Proses pengolahan pangan nasi jagung tidak jauh berbeda dengan masak nasi putih biasa. Alat yang digunakan sama dengan alat untuk memasak nasi, tetapi bahannya berbeda, yaitu beras jagung, beras, dan air. Proses pengolahan beras jagung pun sama dengan cara memasak nasi. Ini contoh gambar nasi jagung khas Madura ya. Produk olahan jagung khas budaya kuliner Indonesia. Contoh ya, ini hanya contoh. Ada dua contoh. Yang pertama, jagung bose berasal dari NTT. Ini contoh gambarnya seperti ini. Lalu yang kedua, binte biluhuta atau milu atau jagung siram dari Gorontalo. Lanjut, cara mengolah jagung bose dan milu atau jagung siram. Yang pertama, jagung bose. Mengolah jagung menjadi jagung bose tidaklah sulit. Jagung utuh dipipil, kemudian ditumbuk dengan menggunakan lesung dan alu. Jagung ditumbuk hingga kulit ari terpisah dari biji jagung. Biji jagung yang sudah tanpa kulit ari dimasak dengan dicampur dengan kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan air kaldu hingga membentuk kaldu air yang mengental seperti bubur.
Lalu yang kedua, milu atau jagung siram. Milu siram berbahan jagung yang dipipil direbus dengan air dan garam secukupnya, maaf, dengan diberi suiran ikan cakalang, parutan kelapa kukus, daun kemangi, daun bawang, bawang goreng, dan jeruk nipis, dan ditemani sambal sebagai penyedap. Lanjut ya. Untuk selanjutnya adalah pengolahan kacang-kacangan. Pengolahan kacang-kacangan di sini ada yang pertama, contohnya kacang tanah. Berbagai macam olahan pangan dapat dibuat dari bahan kacang tanah. Pada umumnya, kacang tanah dibuat makanan cemilan seperti kacang rebus, kacang goreng, biskuit dari bahan kacang, dan juga sebagai saus dari suatu olahan pangan seperti gado-gado, pecel, dan bumbu somai. Tentunya familiar ya tentang bahan pangan kacang. Selanjutnya kacang hijau. Nah, ini kacang hijau biasanya kita buat sebagai bubur kacang hijau ya. Sama satu lagi, bisa menjadi bahan membuat pia atau bakpia ya. Lalu untuk pengolahan umbi. Pangan umbi-umbian sebagai makanan pokok biasanya sebagai pangan sarapan pagi atau kudapan teman minum teh kopi. Umumnya, jika untuk pengganti makanan pokok nasi, biasanya umbi-umbian seperti ubi kayu atau singkong, ubi jalar, talas, maupun kentang diolah dengan cara direbus atau dikukus. Namun, jika pengolahan pangan sebagai kudapan sore hari, dari umbi-umbian variasinya lebih banyak. Contohnya yang pertama, tiwul. Untuk perencanaan membuat tiwul sebagai makanan pokok pengganti beras yang dibuat dari tepung gaplek, singkong yang dikupas, lalu dijemur hingga kering, kemudian ditumbuk menjadi tepung. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini singkong yang sudah dikupas, lalu dijemur hingga kering, lalu dijadikan tepung. Lanjut, untuk pelaksanaan pembuatan, tentunya pertama kita harus mempersiapkan bahan dan alat yang digunakan. Untuk bahannya sendiri, tentunya tepung gaplek, lalu untuk gula jawa, dan air. Untuk alatnya, yang pertama tampah, kukusan, dandang, tungku kayu yang berfungsi sebagai kompor. Lalu proses pembuatannya bisa kalian baca sendiri ya. Dari nomor 1 sampai 7, silakan siswa membaca proses pembuatan membuat tiwul. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, Mapel Prakarya. Sudah selesai, Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga hari ini pembelajarannya bermanfaat untuk kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.